wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Helmelia dengan NIM 6120123120 dari kelas RA1 Manajemen semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di video kali ini aku bakal bahas tentang materi dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial, yang mana materi yang akan aku bahas ini tentang perlindungan kepada karyawan. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Perlindungan hak karyawan dalam bisnis, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berkelanjutan. Pentingnya perlindungan hak karyawan, yaitu perlindungan hak karyawan sangat penting dalam bisnis karena menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berkelanjutan. Meningkatkan moral dan produktivitas. Karyawan yang merasa hak-haknya terpenuhi cenderung lebih bersemangat, loyal, dan produktif. Mereka merasa dihargai dan dihormati oleh perusahaan sehingga termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Lalu mencegah konflik dan tuntutan hukum. Jadi untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan melindungi hak karyawan dapat mencegah konflik dan tuntutan hukum yang merugikan perusahaan. Selanjutnya itu meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang peduli dengan hak karyawan akan memiliki reputasi baik di mata publik, menarik talenta terbaik, dan meningkatkan kepercayaan pada stakeholder. Lalu membangun hubungan jangka panjang. Perlindungan hak karyawan membantu membangun hubungan yang kuat dan membangun hubungan jangka panjang. Perlindungan hak karyawan membantu membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang antar perusahaan dan karyawan. Lalu contoh implementasi perusahaan yang menerapkan sistem upah dan tunjangan yang adil. Contoh implementasi perusahaan yang menerapkan sistem upah dan tunjangan yang adil, memberikan kesempatan pengembangan karir dan melindungi hak karyawan untuk berserikat dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Lalu kesenjangan karyawan. Upah yang pertama di sini ada upah dan lalu kesenjangan karyawan. Yang pertama di sini ada upah dan tunjangan yang layak. Kedua, jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga ada fasilitas kerja yang memadai. Yang keempat, hak cuti dan libur yang cukup. Dan Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga ada fasilitas kerja yang memadai. Yang keempat, hak cuti dan libur yang cukup. Selanjutnya, keselamatan kerja. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang aman dan sehat. Lalu yang kedua adalah peralatan kerja yang sesuai standar keselamatan. Yang ketiga, pelatihan keselamatan kerja. Yang keempat, prosedur keselamatan kerja yang jelas. Lalu kebijakan anti-diskriminasi. Yang pertama ada kesepakatan yang sama bagi semua karyawan. Yang kedua ada perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada pencegahan pelecehan di tempat kerja. Kesimpulannya adalah perlindungan hak karyawan merupakan investasi penting bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang kuat dengan karyawan. Nah, itu dia teman-teman, materi mengenai perlindungan kepada karyawan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan dampak positif dan menambah ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di video-video materi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.